Presiden terpilih Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Presiden Cina Xi Jinping saat berkunjung ke Beijing pada hari Senin 1 April 2024. Hasil pertemuan itu diungkap dalam rilis Kemenlu Cina terkait pertemuan keduanya. Dalam terjemahan pernyataan Kemenlu Cina yang dikeluarkan kedutaan besarnya di Indonesia pada hari Senin 1 April 2024, Prabowo memuji pencapaian rakyat dan pemerintahan Cina. Dia mengapresiasi hasil yang dicapai rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh Presiden Xi, bersedia belajar pengalaman Partai Komunis Tiongkok, memperdalam pertukaran pengelolaan negara. Demikian pernyataan Kemenlu Cina soal pertemuan Prabowo dan Xi Jinping. Apa motif undangan Cina kepada Prabowo dan apakah Indonesia harus mengakomodasi kepentingan Cina? Lantas, apakah Prabowo dilirik oleh pemain-pemain global di Asia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Agus Kiswantono. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Agus? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Dan Anggi. kali ini adanya pertemuan yang dimana Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping terkait tanpa menunggu putusan sidang sengketa ya, Bung, Pilpres 2024. Cina dan Jepang mengundang Presiden terpilih tersebut. Apakah ini undangan tidak lazim antara Cina Jepang ke Prabowo, Bung? Iya, sebenarnya cukup kaget ya eh, dalam situasi sekarang di mana Indonesia ini kan yang sangat luar biasa. Kalau di kawasan Asia Tenggara sempat menjadi negara yang eh, bukan superpower ya, tapi menjadi leader lah ya, pemimpin bagi negara-negara yang lain. Eh, tapi terlepas dari itu, kondisi kekinian ini kan eh, di saat suksesi itu hangat, sukses timbang-timbangan kan itu. Kenapa? Karena masih ada jeda waktu sebelum adanya pelantikan, sebelum adanya pengukuhan terkait dengan siapa ya dan apa yang akan di pemimpin Indonesia ke depan. Di satu sisi yang lain, terjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi yang mana ini menjadi satu 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 jeda waktu ya dalam artian secara faktanya Prabowo dan Gibran di tertulis yang lain itu adalah menang di atas kertas ya. Namun secara legalitas ini kan belum terjadi pengukuhan atau pelantikan ya, ya kan gitu ya. Nunggu Oktober. Nah, ini kan berarti kan ya proses seleksi seleksi pemilu yang kemarin ya ini kan masih belum tuntas, belum selesai kan gitu. Karena ada tahapan sampai nanti bulan Oktober tahun 2024. Tanpa menunggu proses yang memang ini menjadi satu satu legitimasi ya untuk memimpin Indonesia, ini kan sudah mulai ada yang pertama ya yang perlu kita perhatikan di sini kalau kita mengukur
kita mengukur pengakuan Indonesia bagi negara-negara yang lain itu adalah eh, saat terjadi ucapan selamat yang kemarin. Itu sebetulnya salah satu legitimasi internasional yang itu dialamatkan kepada Prabowo Gibran. Nah, ini memang secara fakta seperti itu. Nah, berlanjut berikutnya, ya ini kan berarti bulan-bulan yang terakhir ini, bulan-bulan yang kemarin yang terakhir bulan Maret ya, sampai bulan April ini kan berarti ada satu tindak lanjut follow up terkait dengan apresiasi untuk mengundang salah satu ya calon pemimpin. Ini saya bilang bahwa ini masih calon pemimpin karena belum belum terjadi pengukuhan terkait dengan prosesi kemenangan atau elektabilitas yang kemarin sudah diraih sama uh, Prabowo Gibran. Kalau melihat secara proses, ini sebenarnya ya biasa-biasa saja. Kalau proses ya, tapi kalau kita melihat secara apa itu, secara uh, pengakuan, ya, ini kan ada sesuatu yang mau diraih pada saat negara ya lain mengundang calon pemimpin Indonesia ke depan. Nah, kalau melihat pengakuan secara politik, bukan hanya secara proses. Ya, kenapa demikian? Kalau yang mengundang negara-negara kecil, ya, itu berarti suatu hal yang biasa, tidak ada pengaruhnya. Tapi ini ada dua negara yang secara kepentingan, ya kalau kita perhatikan betul, Indonesia ada sebagian besar infrastruktur itu Jepang minded. Ya, kalau kita perhatikan ya, yang pertama masalah infrastruktur terkait dengan transportasi. Ya, awalnya itu mulai apapun mereknya, saya tidak akan menyebut merek, itu Jepang memang leading di sektor ini. Leading itu berarti kan memimpin ya di sektor ini transportasi. Ya, meskipun ya masuk kompetisi atau kompetitor untuk berkompetisi di Indonesia itu ya pabrikan-pabrikan yang lain. Nah, ini yang pertama. Ya, ada kepentingan politis di sini. Yang kemudian yang kedua, kalau kita melihat secara faktualnya, infrastruktur baik itu terkait dengan regulasi, kalau saya lihat ya, saya perhatikan ini adalah contoh misalkan listrik. Ya, listrik awalnya ya standarisasinya dari Jepang. Ya, misal contoh ini 50 Hz. 50 Hz itu ya mulai dari ya investasi di awal itu adalah Jepang gitu. Jepang. Meskipun power plant sekarang, power plant berarti pembangkit-pembangkit listrik itu Cina juga masuk. Ya, itu. Jadi bagaimanapun kalau electrical sourcing itu sudah diawali, maka dia leading secara ya pertarungan dari sisi ya yang lain. Pertarungan dari sisi ya jadi pengguna dari sumber listrik tersebut. Jepang ya itu di awal sudah leading di situ. Ya, ya oleh karena itu uh, belum lagi kita lihat sektor-sektor ya yang lain. Kalau itu mengerucut kepada apa itu berapa besar investasi yang di Indonesia, itu nanti akan bisa ya mengkalkulasi secara kebijakan bahwa negara yang berinvestasi di Indonesia itu ya mempunyai satu dominasi, baik itu secara ya bisnis maupun secara yang lainnya. Bisnis tanpa ada backup ya regulasi kebijakan politik, maka tidak akan berani ya. Makanya pada proses sekarang ini jadi negara-negara yang punya kepentingan di Indonesia itu pasti akan ya mencoba untuk melakukan pre-negosiasi kepada Indonesia. Yang itu notabene direpresentasikan calon pemimpin ke depan Indonesia. Nah, demikian.
Bang Anggi. Baik, Bung Agus dan juga tadi telah disampaikan gitu ya adanya muatan politis serta ekonomi karena tadi renegosiasi dan seterusnya. Apakah jika tidak mengakomodasi kepentingan Cina khususnya dan Jepang akan membuat Indonesia berantakan gitu, Bung? Dan apakah Republik ini harus menguatkan kemitraan strategi secara komprehensif dengan Cina dan Jepang ini, Bung? Wah, ini cukup menarik di sini ya. Karena kalau kita lihat, kenapa Jepang sama Cina kan itu? Kenapa bukan negara-negara Eropa? Yaitu bukan negara-negara Eropa. Ini kan satu 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 fakta yang harus kita hadapi. Saat investasi, saat investasi itu tidak dikuatkan, mana mungkin, mana mau ya, suatu negara itu masuk kepada Indonesia atau jaminan, jaminan dalam bentuk apapun, entah itu yang sifatnya long term, entah itu yang sifatnya menjamin bahwa investasi itu tidak ada yang mengganggu. Dalam artian kebijakan regulasi itu yang akan ya mengurangi atau tidak melindungi investor yang sudah berinvestasi di Indonesia. Siapa yang mau kan gitu. Jadi teknis ya teknis itu adalah sesuatu yang terfollow up setelah legitimasi mereka peroleh. Legitimasi dalam arti seperti apa? Ya berarti legitimasi terkait dengan pengamanan, ya. Kemudian ya dalam ujungnya nanti tetap keuntungan, ya investasi yang akan atau yang kemarin-kemarin sudah ada di Indonesia, gitu. Jadi ini kan berarti kan ada bilateral, ya. Ini bukan bilateral bisa Indonesia Cina. Jadi investasi-investasi Cina yang kemarin-kemarin eh, yang sangat luar biasa, itu contoh misalkan ada kereta cepat. Nah, ini kan kereta cepatnya masih baru kemarin. Itu pun ya secara kalkulasi perhitungan kereta cepat itu ini yang nanggung juga APBN. Dan dari apa itu dari RAB rencana anggaran belanja di awal sama realisasi untuk proyek itu itu bedanya sangat jauh banget, itu ya. Nah, ini seperti apa? Sementara kalau secara operasional kan baru tahun pertama masih tahun kedua masih belum kelar kan itu untuk operasional. Nah, oleh karena itu ya 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 ini uh, jadi kerjasama dengan negara-negara yang strategis itu pasti akan menjadi pilihan yang utama itu, baik itu terkait dengan Jepang maupun terkait dengan uh, Cina, demikian. Baik, Bung Agus dan juga kita ketahui bersama walaupun Cina maupun Jepang itu belumlah yang menjadi negara nomor satu pemimpin menaruh investornya di Indonesia, kan itu ada Singapura ya Bung nomor satu dan baru berikutnya ada Jepang dan Cina. Kemudian Xi Jinping dan calon presiden yang juga tadi Anda sampaikan karena nanti dikukuhkannya Oktober gitu menyampaikan bahwa Cina merupakan mitra kunci di Indonesia ini untuk menjaga stabilitas dan memelihara perdamaian di kawasan. Bagaimana tanggapan Anda terkait pernyataan Menhan ini, Bu? Ya, baik. Efek terkait dengan jadi pertarungan global itu bagaimanapun ya salah satu yang paling perlu dipertimbangkan ini adalah sarana ya bagaimana militer itu ya mampu untuk ya eh, kalau di dalam bahasa pertahanan ini kan ada yang sifatnya ini support peralatan militer, dan kalau sudah support dengan peralatan militer itu tidak bisa sembarangan ya, karena juga ada komitmen di sini, baik itu negara mana yang mau disupport secara militer
peralatan ya maupun uh, ya kalau uh, beli ini kan nggak boleh sembarangan kalau militer ini peralatan militer ya nggak bisa sembarangan. Kemudian setelah itu kan ada komitmen-komitmen ya komitmen-komitmen. Bagaimanapun ya dengan potensi yang sangat luar biasa di Cina ya baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya maupun sumber daya anggarannya maka eh, Cina ini mampu muncul sebagai satu negara power, negara yang punya kekuatan, yang juga diperhitungkan oleh negara-negara yang lain. Jepang ya memang pasca kekalahan perang dunia yang kemarin, ya ini kalau di dalam supporting senjata Indonesia kalau nggak ke Amerika ya kalau apa itu yang kemarin beli ke Rusia ya atau ya Indonesia akan memilih Cina gitu karena negara sekuat apapun kalau tanpa dukungan peralatan militer yang mampu untuk mengimbangi ya teknologi modern yang sekarang ini kalau kita lihat ya kalau Iron Dome-nya Israel ya itu siapa yang eh, teknologinya dari mana? Kita kan juga sama-sama paham Iron Dome-nya Israel ya gitu. Meskipun negara kecil tapi mampu melindungi apa itu kawasannya dengan satu teknologi militer yang mampu untuk menghalau beragam ya serangan-serangan atau apa itu serangan-serangan yang ke negaranya. Sementara Indonesia ini adalah negara kawasan, negara kepulauan yang sangat luar biasa luasnya. Maka pasti perlu regenerasi peralatan-peralatan militer yang itu harus dimiliki. Sementara kita sangat paham ya berapa jumlah ya kapal kita, mulai kapal selam, ya, kapal-kapal yang lain, frigat dan lain sebagainya, berapa jumlah ya pesawat kita, berapa jumlah alat tempur yang lainnya. Ya, berarti pembelanjaan ini kan perlu ya perlu sinergi atau perlu negara yang mampu untuk ya mendukung Indonesia dari sisi peralatan militer. Di sisi yang lain, ya ini kan kalau kita lihat pertahanannya, di sisi yang lain memang ada bisnis yang sangat luar biasa. APBN kita ini meskipun alokasinya tidak terlampau banyak untuk peralatan militer, ya, namun bagaimanapun ini kan potensinya sangat luar biasa. Indonesia ini sebagai negara yang punya ya yang punya kawasan sangat luas dibanding negara-negara yang lain. Ya oleh karena itu ya memang sangat diperlukan untuk ya mengamankan dari sisi ya apa itu bukan hanya sarang secara fisik tapi juga ada sarang-serangan secara teknologi yang itu juga harus diperbarui oleh Indonesia. Demikian. Baik, jazakallah Bung Agus untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agus senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Demikian pemirsa Ikhlas News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara di undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.